Shalom, perkenalkan nama saya Christian Warren Paringkuan. Saya mahasiswa semester 7, jurusan Pendidikan Agama Kristen kelas E. Nah, di sini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Praktek Media Pembelajaran PAK yang diampu oleh Mnir Maison Daud. Nah, dalam video mengajar ini saya akan menggunakan media audio visual berupa video YouTube. Dan berikut tampilan video mengajarnya. Halo, selamat pagi teman-teman siswa kelas 10 MIPA 1. Bertemu lagi dengan Kak walau hanya lewat via daring. Nah, di sini seperti yang sudah Kak sampaikan dalam grup chat lewat via WhatsApp bahwa pertemuan hari ini teman-teman siswa hanya akan belajar mandiri lewat video yang akan Kak kirimkan. Nah, dalam video pembelajaran ini Kak akan memberikan materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Kak mau ingatkan kepada teman-teman siswa untuk menyiapkan alat tulis menulis sehingga saat kita akan belajar tentang materi hari ini dan ketika Kak memberikan waktu untuk mencatat, teman-teman siswa dapat mencatat bagian-bagian penting dari materi yang akan Kak sampaikan. Oke, materi kita pada hari ini yaitu nilai Kristiani kasih. Nah, teman-teman siswa semua pasti sudah pernah mendengar kata kasih, bahkan menerima, melakukan, dan merasakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian kasih. Kasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perasaan sayang, memberi, dan perasaan cinta atau suka kepada seseorang atau sesuatu. Nah, dalam bahasa Ibrani, aheb berarti dorongan yang dirasakan oleh dua insan berbeda kelamin yang tidak ada hubungannya dengan dorongan seksual. Nah, yang ketiga, menurut pengertian umum, kasih adalah kekuatan dari dalam yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan yang mendatangkan kegembiraan dalam hal pribadi untuk melakukan pengorbanan diri demi kebaikan orang yang dikasihi atau sebuah kekuatan yang tulus. Nah, Kak kasih contoh penerapan kasih dalam kehidupan kita, yaitu misalnya perasaan sayang yang muncul yang pertama itu dari orang tua kepada sang anak, begitu juga kita kepada orang tua. Nah, dan di sini juga bisa kasih kita terhadap barang atau hewan peliharaan kita, seperti ada barang kesukaan yang selalu kita simpan dan kita sayang dan kita takut untuk kehilangan barang tersebut. Begitu juga dengan hewan atau binatang peliharaan yang sudah kita pelihara dari sejak kecil. Tentunya kita akan mengasihi hewan peliharaan itu dengan sungguh-sungguh tanpa ada dorongan dari orang lain, karena itu merupakan suatu dorongan dari dalam diri sendiri. Oke, sebelum Kak lanjut, Kak berikan waktu untuk mencatat. Setelah kita membahas kasih dalam bahasa Ibrani maupun pengertiannya secara umum, sekarang kita akan melihat kasih dalam Alkitab. Nah, kasih dalam Alkitab keambil dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Teman-teman siswa boleh membuka Alkitab dan membacanya secara masing-masing dan dipelajari dan dimengerti tentang kasih yang diajarkan dalam Alkitab tersebut. Nah, di sini Kak jelaskan, kasih yang diajarkan dalam Alkitab itu adalah kasih yang sungguh luar biasa. Karena di situ sudah diajarkan bahwa kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh menutupi kesalahan orang lain. Nah, kasih dalam Alkitab ini sudah jarang kita temukan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena kasih firman Tuhan ini adalah kasih yang begitu besar. Untuk itu, kita sebagai siswa-siswi Kristen harus belajar agar supaya kita bisa menaati firman Tuhan
dan meneladani serta menerapkan kasih yang begitu besar yang telah diajarkan dalam Alkitab dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Untuk lebih memahami lagi tentang kasih, di sini Kak akan berikan lagi 4 kata Yunani tentang kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih murni atau kasih tanpa syarat. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya kepada Tuhan Yesus yang senantiasa selalu mengasihi kita sebagai umat ciptaannya. Nah, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita walaupun kita sering menyakiti hati Tuhan Yesus dengan cara kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita. Nah, Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita sudah banyak berbuat kesalahan dan tidak ada syarat apapun untuk Tuhan tidak mengasihi kita. Yang selanjutnya adalah kasih storge atau kasih alamiah atau hubungan darah. Nah, di sini adalah hubungan darah yang tentunya yang pertama dari orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tua, kakak terhadap adik, maupun oma opa yang masih memiliki ikatan darah dengan kita. Nah, kasih alami ini muncul dari sejak kita lahir. Contohnya orang tua telah melahirkan kita, tentunya orang tua kita menyayangi kita. Nah, dan kita sebagai anak juga pun secara alamiah akan menyayangi atau mengasihi orang tua kita. Nah, dan yang ketiga adalah kasih filia, yaitu kasih empati, yaitu kasih persahabatan antara teman yang dilakukan tanpa hanya di mulut saja, tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi kasih itu nyata dilakukan lewat sifat empati kita kepada teman kita. Misalnya teman kita sedang dalam kesusahan, kita berempati untuk memberikan bantuan secukupnya agar supaya kita bisa mengasihi teman kita walaupun dia dalam keadaan susah. Nah, kasih yang keempat yaitu kasih eros. Nah, di sini kasih eros adalah kasih penuh hasrat memiliki terhadap lawan jenis yang dilakukan dengan cara yang benar. Nah, di sini kasih eros contohnya dalam pasangan atau dalam pasangan pacaran ataupun lewat suami istri. Nah, di sini kasih yang dilakukan itu tanpa hasrat yang salah, tapi di sini misalnya kalau dalam berpacaran tentunya bisa saling menjaga, saling mengasihi dan menjaga kekudusan masing-masing pasangan kita. Oke, sampai di sini Kak harap teman-teman siswa boleh mengerti apa yang telah Kak jelaskan. Oke, kita lanjut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kasih, pasti teman-teman sekalian bertanya-tanya, mengapa kita sebagai orang Kristen itu harus mengasihi orang lain? Nah, dalam materi ini Kak akan menjelaskannya mengapa kita sebagai orang Kristen harus mengasihi orang lain. Yang pertama, meneladani kasih Allah. Nah, meneladani kasih Allah seperti yang sudah Kak jelaskan bahwa Tuhan Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita walaupun kita sejak masih dalam kandungan, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Seperti juga yang sudah Kak ajarkan dalam firman Tuhan tadi. Nah, kita harus meneladani kasih Allah lewat penerapan kasih yang telah diajarkan dalam firman Tuhan. Selanjutnya, Kristus telah mati untuk orang lain juga. Nah, di sini kita tahu bersama Kristus telah mati bagi kita manusia. Nah, begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga Dia rela mati untuk mengasihi kita sebagai umat ciptaannya. Nah, Tuhan saja rela mati untuk kita. Masa kita hanya mengasihi orang lain saja kita mengatakan itu susah? Nah, jadi kita bisa belajar dari Kristus bahwa kita harus mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, untuk mencerminkan kasih Kristus dalam dirinya. Nah, di sini kita sebagai orang Kristen, kita harus mencerminkan bahwa dalam diri kita itu memiliki kasih Kristus. Nah, penerapan kasih kita juga bukan hanya kepada sesama kita yang beragama Kristen, tetapi juga orang-orang yang memiliki perbedaan, yaitu suku, ras, agama, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa
memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini Kak harap semuanya boleh mengerti dengan materi yang sudah Kak ajarkan, dan Kak harap semua bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk tugas Kak akan berikan sebentar lewat via grup WhatsApp. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.